Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dani Prasetyo Wijaya. Hari ini seperti biasa teman-teman, seperti di judul dan thumbnailnya, saya akan mereview joran bait casting yang biasa saya pakai untuk casting gabus teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman udah mengikuti YouTube channel saya ini, kemarin-kemarin udah sempet juga saya unboxing dan bonus langsung saya misin tuh hari itu juga. Pas dateng sore langsung saya bawa mancing teman-teman. Nah, kali ini udah jalan beberapa minggu ya saya menggunakan joran itu. Jadi udah ya sedikitnya saya udah ada gambaran lah plus dan minusnya dari joran Abu Garcia Chevron yang biasa saya pakai ini teman-teman. Nah, jorannya ini dia, udah saya siapkan di samping saya, sengaja saya taruh di sini biar dekat teman-teman. Nah, sebenarnya saya pilih joran ini karena speknya juga ya teman-teman ya. Spek dari joran ini Abu Garcia Chevron ini nanti juga akan saya kasih keterangan di bawah juga. Ini akan saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Ini Abu Garcia Chevron SVC 602MA teman-teman. SVC 602MA ini 60 berarti panjangnya 6 feet atau sekitar 183 cm teman-teman. Nah, M-nya ini medium. Untuk yang angka 2-nya mungkin karena dia mid joint teman-teman, 2 section seperti ini. Nah, jadi ada 602MA, M-nya medium teman-teman. Di sini bahannya ini yang saya tahu ya dari situs Abu Garcia-nya menggunakan hollow carbon. Jadi ada peringatan juga di sini kalau sudah berbahan karbon biasanya rawan dengan sambaran-sambaran petir teman-teman. Jadi kalau teman-teman kondisi cuaca udah mulai hujan-hujan mendung seperti di trip banyak bener tripnya. Trip mancing saya yang sebelum-sebelumnya ada juga tuh, saya pernah sempet nekat mancing mendung-mendung. Nah itu ya kalau misalkan udah gak berpetir, lebih baik ya udahlah kita ngalah balik kanan. Kita mancing tujuannya juga kan untuk senang-senang, bukan untuk malah cari masalah teman-teman. Jadi kalau udah bahannya karbon seperti ini biasanya rawan sekali dengan sambaran petir teman-teman. Ada peringatannya juga di sini. Nah kemudian untuk kapasitas atau kekuatan jorannya dengan perbandingan dengan lainnya atau senarnya, untuk line mononya di sini direkomendasikan kita menggunakan 8-14 libs. Kemudian untuk braid ataupun PE-nya 15-30 libs teman-teman. Kemudian untuk lure 1/4 sampai 3/4 ons ini nih ya. Nah, lure-nya berarti antara 7 sampai 21 gram teman-teman. Nah kemudian untuk PE-nya ya 15-30 libs. Rata-rata menggunakan PE ya teman-teman ya. Nah, oh ya ada satu lagi nih teman-teman. Kemarin saya menemukan juga nih kejadian nih. Ini di luar konsep review saya sebenarnya. Cuma ini saya sharing aja ya. Karena berhubung saya tadi biasa menggunakan PE. Ini sebenarnya casting itu pakai reel BC nggak harus melulu menggunakan reel PE teman-teman. Reel PE, line PE. Kita juga bisa menggunakan line mono teman-teman. Udah jelas kan keterangannya juga di joran maupun di reel ada keterangan yang menerangkan bahwa kita juga bisa menggunakan line mono teman-teman. Nah itu dia. Kadang orang menganggapnya casting harus PE, nggak harus juga sih. Mono juga bisa gitu, sah-sah aja. Senyamannya teman-teman aja mau pakai yang mana gitu kan. Nah kalau saya sendiri milih yang actionnya medium ini teman-teman, karena dari beberapa video ke belakang juga saya udah sempat menjelaskan saya selalu ingin fight cepat dengan ikan gitu. Jadi ya agak struggle sih bisa dibilang kayak gitu. Jadi pengennya main dapat ikan cepet gulung cepet landed gitu. Nah jadi saya lebih milih prefer ke tackle set tackle yang kelas-kelas medium gitu teman-teman. Jadi contohnya seperti yang ini juga saya ambil yang actionnya medium gitu, enggak yang
terlalu light juga, nggak yang terlalu heavy juga. Jadi masih bisa dipergunakan ke mana-mana gitulah istilahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pakai yang light, kadang actionnya bendingnya itu kan kita harus agak agak lebih ke sini lagi gitu, agak lebih ke belakang lagi. Nah, kalau yang light kita harus lebih sabar meladeni fight dengan ikan gitu. Sedangkan saya kadang sabarnya itu hilang gitu. Jadi ya udah, masih mending ngambil yang medium yang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk berat dari jorannya, tadi sebelum saya nge-record ini udah saya record, saya nimbang juga. Jadi biar kameranya, karena saya cuma ada satu kamera HP teman-teman ya. Jadi nanti akan saya cut video ini dan akan saya tampilkan. Ini dia beratnya teman-teman. Oke teman-teman angler, ini ada timbangan digital depan saya. Nah, tujuan saya sekarang mau nimbang beratnya joran ini. Jadi joran Abu Garcia Chevron ini beratnya kalau ditimbang 128 gram. Di spesifikasi websitenya juga 127 gram teman-teman. Ya, mungkin tipe timbangannya beda, jadi dia berbeda hasil pengukurannya. Cuma nggak beda jauh-jauh amat kok, dari 127 ke 128 gram. Kalau dibulatkan ya sekitar 130 gram lah ya. Masih nggak terlalu berat kalau menurut saya untuk sebuah joran bait casting. Nah dari segi berat, dia beratnya tadi kan udah teman-teman lihat sendiri, sekitar 127 gram kalau di website Abu Garcia-nya. Cuma tadi saya timbang 128. Kemungkinan ya mohon maaf ya, karena timbangannya juga kan berbeda ya teman-teman ya. Cuma ya nggak jauh-jauh dari 127 sampai 130 graman teman-teman. Dibilang ringan, nggak terlalu ringan juga teman-teman. Cuma kalau buat saya secara pribadi, pakai rod ini nggak terlalu pegal juga teman-teman. Untuk mancing dari sekitar jam setengah 6 pagi sampai ya mungkin jam 8, jam setengah 9 pagi itu nggak terlalu pegel teman-teman kalau menurut saya ya. Dikombinasiin sama reel BC saya, Shimano SRX DC itu nggak terlalu berat kalau buat saya. Masih nyaman-nyaman aja saya pakai. Kemudian juga kalau untuk genggamannya, nah ini nih yang bagi saya pribadi gitu agak kurang sreg gitu ya teman-teman ya sama joran ini, karena ini pelatuknya ini terlalu pendek teman-teman. Kalau menurut saya kurang panjang sedikit lah. Jadi saat saya genggam seperti ini agak kurang nyaman gitu. Menurut saya ya ini ya agak kurang nyaman sedikit karena nyangkut nih di jari saya yang ini. Jari tengah saya. Seperti ini. Mungkin fokus ya di kamera ya. Jadi agak sedikit nyangkut dan itu membuat jujur saya kurang nyaman gitu. Kalau misalkan untuk penggunaan pribadi bagi saya, kalau teman-teman yang jarinya nggak segede-gede saya mungkin bisa nyaman dengan pelatuk joran ini gitu kan. Nah kemudian yang dijual dari Abu Garcia Chevron ini sebenarnya adalah fitur SMG-nya teman-teman, semi micro guide. Mudah-mudahan jelas ya di kamera ya tulisan SMG-nya. Semi micro guide ini sudah saya jelaskan juga di video waktu pas saya unboxing. Dia menggunakan ring guide kecil yang nggak terlalu besar seperti pada umumnya. Dan tujuannya ini penggunaan ring guide kecil ini untuk meningkatkan akurasi lemparan kita, casting kita gitu. Nah cuma pada saat pengaplikasiannya di lapangan, jujur sih memang akurasi meningkat. Cuma nggak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Balik lagi seperti saya bilang di awal video waktu pas unboxing, kita nggak bisa berharap lebih dari joran gitu. Bisa joran meningkatkan skill kita untuk casting gitu. Cuma nggak bisa berharap banyak gitu teman-teman. Nah di sini kalau yang udah saya rasakan waktu pada saat pemakaian rod ini gitu, untuk akurasinya hanya meningkat 20-30%an teman-teman. Jadi nggak terlalu bisa meningkatkan sampai 70% atau 80% kalau menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan ada yang bilang meningkatkan sampai 80% ataupun 70% itu udah hebat banget gitu teman-teman. Cuma ya kalau misalkan dari fitur-fitur seperti ini, ring guide yang mikro, kemungkinan hanya bukan kemungkinan lagi, maksudnya saya udah nyoba gitu, hanya meningkatkan 20-30% gitu teman-teman untuk akurasi lemparannya. Nah kemudian bagus enggak sih semi micro guide ini?
tunggu dulu teman-teman. Enggak semuanya semi micro guide ini bagus teman-teman. Ada dampak negatifnya juga. Kalau dampak bagusnya tadi bisa meningkatkan akurasi lemparan kita 20-30% gitu. Nah, sekarang semi micro guide ini bisa juga jadi bumerang buat kita teman-teman. Karena gini, yang saya temukan kemarin, jadi ada beberapa kejadian di video-video sebelumnya juga ada yang sempat ke-record di kamera saya juga. Lure saya terbang gitu teman-teman. Nah, kemarin juga saya waktu pas lure terbang itu, kalau teman-teman lihat di videonya pada saat saya casting, saya udah bilang, apakah ini dampak negatif dari semi micro guide-nya si Joran Abu Garcia ini atau bukan gitu. Nah, memang di situ ada beberapa faktor juga ya teman-teman ya. Salah satunya PE saya yang menggunakan micro bright waktu itu. Nah, kemudian akhirnya saya gantilah PE-nya menggunakan PE 2 atau 20 libs, kelas 20 libs. Itu udah lumayan tebel ya teman-teman ya, 20 libs X8 dengan micro bright yang X4 gitu kan. Perbedaannya agak lumayan jauh juga gitu. Nah, cuma kemarin saya menggunakan X8 20 libs juga PE-nya, itu terbang juga teman-teman lurnya. Nah, yang jadi masalah di sini sebenarnya adalah kita harus mensiasati penggunaan PE dan juga leadernya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk beli sebuah rod, nggak hanya Abu Garcia Chevron ini, tapi ini saya bahas khusus untuk Abu Garcia Chevron ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau untuk pakai Abu Garcia Chevron dengan fitur semi micro guide, teman-teman harus rela juga teman-teman menggunakan leader dan juga PE yang ukurannya kecil, ataupun sekalian biar teman-teman nggak ada sambungan di tengah lainnya, menggunakan mono teman-teman. Nah, itu jauh lebih aman kemungkinan kalau menggunakan mono. Karena apa? Kita harus membuat sambungan PE ke leadernya itu benar-benar rapih dan juga benar-benar kecil teman-teman. Kalau misalkan kita sedikit aja dari sambungan PE ke leadernya nggak rapih, ini pada saat casting, pada saat melempar lure, akan ada beberapa bagian ring guide, khususnya untuk yang bagian depan sini, yang nyangkut teman-teman. Nah, kalau udah keseringan nyangkut dan juga backlash, kemungkinan besarnya si PE akan rusak. Tentunya PE rusak itu menimbulkan masalah baru, yaitu bisa putus mendadak dan juga lurnya terbang entah kemana, nyajen lagi tuh teman-teman. Nah, itu kemarin kejadian-kejadian yang saya alami menggunakan rod dari Abu Garcia ini, Abu Garcia Chevron ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya ada sedikit kecewa sebenarnya di rod saya ini. Entah ini sih ya, memang rod sayanya yang kebagiannya agak sedikit cacat gitu. Cacatnya nggak parah teman-teman, bukan masalah blanknya retak ataupun apa. Hanya saja pabriknya membuat resin untuk guide-nya, kalau teman-teman perhatikan di sini, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini agak sedikit menonjol teman-teman di bagian telunjuk saya ini, nggak rata. Nah, ini juga bisa menjadi musibah teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rod gitu, kalau offline, teman-teman harus perhatiin bener-bener resinnya juga. Jangan sampai ada yang nongol begini kayak coran saya ini. Saya bilang cacat teman-teman, karena ini juga bisa mengikis permukaan PE ataupun line kita. Pakai mono juga bisa kekikis teman-teman kalau ininya tajam seperti ini. Nah, ini saya baru temuin tadi sebelum saya review ini teman-teman. Nah, kemudian untuk, bukan dibilang minus ya, untuk kekurangan selanjutnya ini belum ada hook keepernya teman-teman. Hook keeper untuk lure ya. Jadi saya kalau pakai lure terus pindah spot, biasanya saya gantungin di ring guide yang terakhir ini teman-teman, di kakinya ya, bukan di bagian keramiknya. Kalau keramiknya bisa cacat gitu keramiknya, jadi saya taruh di bagian kakinya teman-teman. Untuk selanjutnya harganya kemarin juga pas unboxing udah saya sebutin ya. Ini beda toko, beda harga juga teman-teman. Cuma kisaran angkanya berkisar di harga 700 ribuan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi pengen nyari joran,
sebenarnya ini bisa dijadiin salah satu referensi teman-teman. Khususnya untuk yang bad casting ya teman-teman ya. Untuk action bendingnya juga kan agak lumayan ya teman-teman ya. Tuh. Nah, bukan salah satu rod yang sempurna, tapi mungkin kalau kita bisa mensiasati pemakaiannya seperti yang tadi saya bilang, menggunakan line-line yang nggak terlalu besar ukurannya dan juga leader yang nggak terlalu besar ukurannya, kemungkinan ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman. Nah, untuk selanjutnya penilaiannya, kalau teman-teman mau beli dan yakin menggunakan rod ini, saran saya cuma satu teman-teman, harus benar-benar nyambung PE ke leadernya, harus benar-benar rapih teman-teman. Soalnya ya ini tadi, semi micro guide-nya sangat berpengaruh kalau udah sambungan leadernya agak ngaco kayak yang saya pakai gitu. Waktu itu pernah saya di spot dadakan bikin sambungan gara-gara lurnya terbang, dan akhirnya terbang lagi satu lagi lur saya teman-teman. Mungkin itu aja penilaian saya, review saya untuk Joran Abu Garcia Chevron ini. Jadi buat teman-teman, mungkin ini penilaian saya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk menentukan pilihan ambil atau enggak Abu Garcia Chevron-nya. Kurang lebihnya seperti itu dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman.